Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, jadi video ini saya take di sore hari. Ini tuh saya mau masak ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau masak sayur sawi yang saya beli di pasar. Ini sayur saya yang terakhir juga ya teman-teman, karena kan saya cuma beli 2 macam sayur. Soalnya nggak bisa nyetok banyak-banyak juga, takutnya cepat rusak. Oke, ini tuh untuk sawinya saya iris-iris dulu ya. Ini daun yang banyak bolong-bolongnya, terus udah kuning gitu, saya buang aja. Videonya ini tuh udah beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Jadi kalau udah lama nggak saya voice over, kadang saya udah lupa gitu mau apa aja gitu yang saya lakuin. Gak tau kenapa saya itu paling males buat voice over sama ngedit juga. Nah, ini untuk sawinya nggak saya potong-potong semuanya teman-teman, karena 2 ikat aja kayaknya udah kebanyakan. Soalnya kan cuma buat makan malam aja ya nanti. Nah, ini lanjut saya mau nge-refill garam dulu. Kebetulan untuk toples garam saya itu udah kosong. Dan alhamdulillahnya saya itu masih punya banyak stok garam. Nah, untuk sawinya tadi udah saya cuci, udah saya rendam juga pakai garam. Terus di sini tuh saya udah siapin juga bawang putih sama bawang merah. Oh ya, by the way, ini tuh saya ngambil videonya itu pakai kamera depan ya. Jadi mohon maaf kalau pencahayaannya itu kadang terang banget, terus kadang juga gelap. Soalnya kalau dikunci itu kayaknya kecerahan banget gitu loh. Jadi saya biarin aja kayak gini. Pokoknya mohon maaf ya jika video-video saya itu banyak kekurangannya. Oke teman-teman, ini sawinya udah matang dan di sini tuh tadi udah saya tambahin masako sama garam seperti biasa. Jadi untuk menu makan malam hari ini tuh ada kerang darah sama tumis sawi. Jadi tadi itu saya udah masak kerang darah ya teman-teman, cuma nggak sempat saya videoin. Oke teman-teman, lanjut. Di sini tuh tadi saya habis beli es cendol. Tadi itu pas masak tiba-tiba ada yang jualan es masuk, jadi masak sawinya itu saya tinggal dulu. Kebetulan si Ade katanya pengen minum es cendol. Jadi dia itu suka sama esnya aja ya teman-teman, dia nggak suka sama cendolnya. Nah, karena di sini tuh saya pakai kamera depan, jadi dia itu suka nengok-nengok ke kamera gitu ya. Ini kita minum es cendolnya berdua aja karena kakak sini itu lagi di rumah kakak sepupunya. Tapi nanti mau disimpan juga buat dia, cuma dianya nggak mau ya teman-teman. Mohon maaf ya, ini si Ade melotot gitu ya ke kamera. Memang kadang dia itu suka gitu, cuma kadang videonya itu saya cut-cut gitu ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan deh, cuma kali ini nggak saya cut. Oke, ini saya udah selesai minum es cendolnya, terus ini buat dia saya taruh lagi di gelas yang satunya. Karena dia itu maunya cuma airnya aja, katanya dia nggak mau sayur. Jadi cendol itu disebutnya sayur ya teman-teman. Nah, di sini saya mau lanjut lagi buat nyuci piring karena tadi habis masak saya itu belum nyuci piring. Masya Allah, kegiatan kita para ibu rumah tangga pasti kayak gini-gini aja ya teman-teman. Gak jauh-jauh dari beberes rumah, masak, ngurus anak. Kadang bosan juga sih dengan kegiatan yang itu-itu aja setiap hari. Tapi ya mau gimana lagi. Kalau bukan kita yang ngerjain siapa lagi? Gak ada yang lain gitu ya yang ngerjain, yang gantiin kita. Mau ditunda pun tetap aja kita nanti yang repot. Kecuali kalau punya suami yang sering bantu-bantu gitu ya, pasti nggak bakal berasa bosan. Tapi ya mau sebosan-bosannya kita, tetap aja kita yang ngerjain semuanya. Pokoknya tetap semangat ya buat kita semua. Pokoknya di sini semoga teman-teman nggak bosan aja ya nonton kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja setiap hari. Semoga video-video yang saya share bisa jadi mood booster buat teman-teman semua. Siapa tahu di sini ada yang mager setelah nonton video saya jadi semangat lagi gitu ya buat beberesnya. Oke teman-teman, lanjut. Udah selesai lap-lapin meja, sekarang saya mau lanjut buat sapu-sapu. Biasanya terakhir saya itu nyapu-nyapu di dapur kayak gini. Oh ya, di sini tuh saya ada satu tabung yang udah kosong. Itu tuh habisnya semalam. Cuma pas suami belum sempat bawa lagi ke pangkalan ya teman-teman. Kebetulan kakak ipar saya itu punya gas 3, jadi saya pinjam satunya lagi. Nah, udah selesai beberes di dapur, sekarang lanjut beralih ke ruang serbaguna.
Jadi ini tuh tadi untuk bantal-bantal yang ada di sini saya rapihin dulu. Biasanya kalau siang itu kita sukanya tidur di sini karena di kamar itu gerah banget. Ini udah ada lagi ya pakaian yang di kursi, padahal tadi pagi saya baru aja selesai ngelipat baju. Cuma ya udahlah ya, biarin aja dulu kayak gitu. Jadi saya tuh kerjain sesuatu tergantung mood aja, nggak saya paksa-paksain. Oke teman-teman, lanjut. Ini saya mau pindahin dulu batu-batu ke pinggiran kayak gini. Jadi kata Pak suami kemarin batu yang di belakang itu ditumpukin gitu. Tapi ternyata kita salah loh teman-teman. Ternyata bukan batu ini yang diminta disuruh pindah sama Pak suami, melainkan batu yang di tempat di samping rumah ya teman-teman. Ya Allah, ternyata kita salah, padahal ini kita udah semangat banget buat pindah-pindahin batunya. Terus di sini anak-anak tetangga juga pada bantuin, mereka itu pada semangat banget. Karena di sini tuh Pak suami lagi pergi ke rumah temannya, jadinya Pak suami nggak tahu kita pindah-pindahin batu yang ini. Pas nyampe Pak suami bilang, kenapa pindahin batu-batu yang ini? Padahal ini tuh nanti kalau dapurnya mau dibangun nggak perlu jauh-jauh lagi buat ngambil batunya. Kenapa nggak nanya dulu katanya? Padahal kan ya saya juga nggak tahu, namanya juga katanya disuruh pindahin batu. Ya saya taunya batu yang ini. Dan tau gak sih, saya itu paling males banget kalau kerjaan saya itu diprotes gitu, jadi nggak mood lagi. Padahal anak-anak itu udah pada antusias banget buat bantuin, kita malah salah buat pindahin batunya. Jadi ini tuh sebenarnya masih panas banget, tapi di belakang udah nggak terlalu panas ya teman-teman karena ketutup sama rumah. Makanya saya itu lebih suka nyantai-nyantai di sini kalau sore dibanding di depan, karena di depan itu panas. Nah, jadi maksud Pak suami itu batu yang ini ya teman-teman, yang dipindahin. Saya juga salah sih, kenapa nggak saya tanyain batu yang mana. Soalnya kata Pak suami cuma disuruh pindahin aja batu yang di belakang. Batu yang di belakang kan banyak ya, jadinya saya salah deh. Pas Pak suami sampai, kita juga udah selesai pindahin batu-batunya. Terus yang disuruh pindahin sebenarnya malah nggak kita pindahin. Semoga kita dimudahkan rezekinya agar bisa bikin dapur impian kita, walaupun yang sederhana tapi setidaknya luas. Nggak perlu yang mewah-mewah juga, yang penting udah bisa buat masak. Sebenarnya yang sekarang juga bisa buat masak sih, cuma sempit banget ya teman-teman. Jadi kayak sesak gitu. Apalagi saya tuh pengen beli lemari piring, soalnya yang perabotan saya di bawah meja itu sering kotor gitu ya, kena debu. Pokoknya doain aja ya teman-teman, semoga segalanya dimudahkan, amin. Buat teman-teman juga yang belum punya rumah, semoga segala hajatnya segera terkabul di tahun ini, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.